Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Man Project, dimana channel ini tidak bermutu dan tidak berkualitas ya guys, tapi insya Allah dapat menghibur kalian semua. Apa saja yang harus dimiliki oleh YouTuber pemula? Kita akan meminta tanggapan atau saran dari Rizky. Gimana tanggapannya sebagai YouTuber yang sudah jadi? Apakah kita harus selalu menggunakan alat yang mahal dalam YouTube ataukah alat yang sederhana? Oke, gue mau tanya, dan bagaimana menurut lo dan saran, apakah sebagai YouTuber pemula itu harus selalu menggunakan barang-barang yang mahal atau alat-alat yang mahal untuk nge-YouTube dan buat konten atau buat video? Untuk itu jawabannya pasti enggak ya. Karena apa? Karena kalau untuk pemula itu yang penting harus bisa konsisten aja. Untuk alat itu bisa sambil berjalan ya. Karena apa? Karena kalau kita mendahulukan alat yang mahal itu pasti nggak akan mulai-mulai ya. Karena untuk alat yang mahal itu biasanya harus pakai modal yang besar. Jadi ya pakai alat yang seadanya, terus ya diusahakan sebaik mungkin lah, walaupun kurang baik ya gitu, maksimal. Jadi sederhana tapi nggak sederhana banget ya. Gitu. Jadi ya pakai alat seadanya yang kalian punya aja, terus diusahakan yang baik lah gitu. Terus kan YouTube lo itu namanya Rizky Bincel Studio Record ya. Pasti kan itu alatnya nggak murah ya. Terus bagaimana lo mulai dari nol itu? Apa lo langsung menggunakan alat yang mahal atau enggak? Enggak, itu jadi dulu cuma sederhana, terus dengan udah ke monet ya itu kan pasti dapat penghasilan dari YouTube, terus uangnya digunakan untuk beli alatnya itu. Jadi lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ngandalin pemula terus alatnya mahal itu nggak akan bisa. Karena rugi ya? Enggak, jadi nggak bisa rugi ya. Tapi apa ya? Karena modal itu tadi ya, karena nggak ada modalnya, jadi ya sulit lah kalau untuk alat yang mahal. Apalagi kalau masih sekolah itu sangat sulit ya untuk mendapatkan 1 juta pun itu sulit sekali. Apalagi sampai berjuta-juta, sangat sulit. Jadi mending untuk sebagai pemula itu sarannya kita harus memanage peralatan tapi juga menghasilkan kualitas yang baik gitu ya. Jadi begitu tadi, pakai alat seadanya lah. Jadi beli yang kalian semaksimal budget kalian, terus ya nggak mahal-mahal lah, tapi ya bisa standar gitu, nggak jelek banget, nggak bagus banget. Jadi ya sekitar 200-300 itu udah lumayan ya untuk pemula. Dan udah mendapatkan hasil yang cukup lumayan ya. Lumayan. Karena apa ya? Karena saya dulu itu cuman modal 60.000 untuk recording. Dan itu pakai apa dulu? Itu pakai Premix 2TR, dan itu kalau di pasar elektronik, toko elektronik harganya cuman 30.000 ya, 2. Jadi untuk harga di pasaran elektronik itu, untuk itu tadi ya Premix itu satunya 10.000. Jadi kalau 2 itu 30.000. Karena apa? Karena dulu itu saya cuman akustikan, jadi cuman butuh 2 vokal sama gitar. Nah cuman 2 itu sama box hitam, itu namanya box apa ya, itu harga cuma 9.000 lah, sama tempatnya ya itu sama adapternya 13 volt, cuman itu aja. Terus nanti alatnya bisa difoto di situ ya, dan hasilnya bisa dicoba, bisa coba rangkai sendiri di rumah ya, bener. Terus hasilnya bisa di display nanti, ditempel di layar bagaimana. Siap itu. Terus kan YouTuber kan harus punya apa ya, kata buat video kan harus punya kamera yang bagus. Bagaimana lo ngakalin itu? Apa lo udah pakai kamera dari dulu atau lo cuma pakai HP atau gimana? Nah kalau itu mending kalau pemula ya itu pakai HP aja, karena HP itu udah lumayan lah, nggak terlalu burik. Sekarang udah banyak HP canggih ya. Iya begitu. Jadi pakai alat yang seadanya itu tadi, terus dimaksimalkan gitu. Kalau misal cahayanya kurang ya kalian pakai lampu atau syuting ada cahayanya yang banyak,
yang terang ya, jadi cahayanya itu cukup lah guys buat kalian buat video itu. Jadi kesannya nggak burik ya, sombong amat itu, nggak hitam. Biasanya kan kalau kurang cahaya mukanya hitam ya, jadi kan penonton kurang nggak suka gitu lah guys. Bener gitu. Jadi pakai cahaya yang minimal ya, pakai lampu lah kalau malam. Kalau nggak punya lighting kalian pakai lampu aja, pakai lampu bolam aja, pakai bolam LED yang warna putih itu aja. Nah, seperti ini guys, ini contoh lampunya. Mana tuh? Rasa bingung. Nah itu lampunya itu, ini cuma LED. Nah kalian bisa pakai itu atau yang lainnya juga bisa. Kameranya kalah ini. Maaf ya guys, ini masalahnya ini gue juga baru pemula guys, jadi alat gue cuma seadanya. Gue jujur terus terang aja, gue cuma pakai lampu LED 2 buat lighting ini. Di depan sini ada lighting 2 guys, ini guys ada lampu LED 2. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus ya guys. Ini kan yang dinamakan minim budget tapi menghasilkan sesuatu yang lebih baik jika kita memaksimalkannya. Benar kan? Benar. Pakai alat yang seadanya lah, yang kalian punya aja. Terus apakah alat yang lo punya sekarang itu sudah mahal atau sudah setara dengan recording profesional? Enggak ya, karena kalau apa? Kalau untuk standar profesional itu pasti nggak ada habisnya ya untuk. Enggak ya, karena apa? Karena kalau untuk berurusan di audio atau recording atau sound system itu harganya nggak bisa terjangkau ya. Ya bisa terjangkau tapi ya cuman apa ya, seadanya lah. Kalau untuk recording itu biasanya ya, karena recording itu beda seri ya, seri ini tipe ini nanti harganya beda, terus ya begitu seterusnya. Jadi kalau untuk menyetabilkan ya itu pasti banyak modal. Jadi ya kalau udah merasa cukup ya pakai itu aja, gitu aja. Pokoknya ya maksimalkan alat lah guys, nggak harus selalu mahal pokoknya itu. Benar-benar. Karena itu tergantung kitanya sendiri ya, bagaimana kita memanfaatkan alat itu. Walaupun alat kita nggak mahal, tapi jika kita bisa memaksimalkan alat itu, bisa memanfaatkan, pasti hasilnya akan bagus juga kan. Kalau misal kalian mau membuat channel musik ya, konten musik, terus kalian pakai akustik itu mending pakai Soundcard V8, itu cuma 200.000 tapi udah lumayan lah, nggak jelek banget kalau untuk musik ya. Tapi kalau untuk konten lainnya saya kurang tahu karena beda channel ya, gitu. Beda konten. Tapi kalau untuk musik mending saran saya begitu aja, pakai yang alat seadanya untuk minim keuangan. Nanti kalau udah berjalan dan nanti ada uang, kalian tambah lagi terus begitu. Itu karena nggak akan kerasa ya kalau kita belinya secara apa ya, nyicil gitu lah, secara perlahan gitu. Tapi kalau kalian beli langsung satu paket itu biasanya kalian bisa terasa mahal, karena untuk recording itu ya sedikit harganya pasti mahal. Untuk apa ya, untuk kualitas audio itu biasanya ya standar itu kalian bisa pakai HP, terus kalian bisa pakai edit suaranya, nanti kalian bisa pakai Alexis Audio atau enggak N-Track. Nah itu kalau HP ya. Nah, tapi kalau PC atau komputer kalian bisa pakai Studio One atau Adobe Audition. Itu untuk standar yang multi track ya. Tapi kalau untuk single track kalian pakai yang Audacity aja, itu gratis ya teman-teman, nggak bayar. Itu saran-saran dari YouTuber musik buat kalian yang masih pemula dalam dunia YouTube ya. Ya aslinya sih sama aja guys, konten apa aja sebenarnya alatnya itu sama, nggak ada yang murah. Kita harus punya alat yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu. Jadi ya mending kita memanage budget dan kita manfaatkan alat itu dengan semaksimal mungkin. Karena kalau kita nurutin barang bagus itu belum tentu kalau video kalian itu bakal
bisa nutup pengeluaran kalian. Video kalian bisa laku, bisa enggak. Jadi mending kita manfaatkan yang seadanya dulu, dan nanti kalau udah naik baru kita tambah, kita naikkan kualitas alat yang kita punya. Bener itu. Karena apa ya, kalau kalian punya alat yang mahal ya, misal kalian punya alat yang mahal, terus untuk kalian membuat video itu nggak maksimal, jadi kurang apa ya namanya, audionya kurang bagus lah. Walaupun itu mahal yang tuh walaupun itu alat yang mahal, tapi kalian nggak bisa mengelolanya dengan baik, itu percuma ya teman-teman. Lebih baik alat yang sederhana tapi kalian mengelolanya dengan baik, itu malah bagus. Intinya itu kalian punya barang bagus, kalian punya barang canggih, tapi kalau kalian nggak bisa gunain kan sama aja ya. Jadi hasilnya akan buruk. Sama tapi aja. Kalau kalian punya barang yang murah tapi kalian bisa memanfaatkannya maksimal, bisa menggunakannya secara baik, pasti hasilnya juga akan baik guys. Karena apa ya, ya tergantung kita aja, tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan, menggunakannya dengan baik guys. Sesuatu itu walaupun mahal, kalau kita nggak bisa, ya nggak akan jadi hasil yang baik. Oke, ini yang gue minta banget dari lo, saran buat YouTuber pemula yang baru buat channel baru gimana? Ya, untuk itu ya kalian fokus aja buat konten ya, kalian upload setiap hari. Itu kan kalau kalian bisa, kalau enggak ya minimal 1 minggu 2 kali lah. Karena apa, kalau kalian jarang upload itu biasanya YouTube itu jarang ya untuk merekomendasikan video kalian. Jadi untuk naik itu lama lah, apalagi kalau 1 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali itu hampir vakum gitu kalau YouTube seperti itu. Kalau kalian upload setiap hari, nanti misal ya kalian upload setiap hari, nanti kan YouTube akan merekomendasikan. Misal kalau judul ini dicari, terus punya kalian juga ikut cari gitu. Tapi kalau kalian uploadnya jarang ya itu selama ya, kecuali kalau kalian artis, itu biasanya cepat. Kalau beda kasta guys ya, artis pun 1 kali upload udah banyak ya view-nya. Beda sama kita, kalau kita kan masih pemula, nggak ada nama juga, jadi ya sulit lah. Berjuang intinya kan. Intinya berarti kita harus upload rutin tiap hari ya. Kalau bisa itu maksimal mungkin kita harus upload tiap hari ya, entah betul. Apapun kontennya, tapi usahakan kalian upload setiap hari guys. Karena walaupun video kalian itu ya bisa dibilang agak melenceng ya, tapi kan tidaknya kalian upload lah gitu, nggak ngosongin waktu gitu. Tapi ya usahakan kontennya itu setema ya guys. Kalau nggak terpaksa banget tuh janganlah, ini harus tema. Kalau konten kalian musik ya usahakan yang berkaitan dengan musik. Kalau konten kalian vlog atau gimana itu ya berkaitan dengan vlog, jangan terlalu jauh, karena nanti orang yang nonton kita akan bosen, males, karena kita berganti-ganti tema. Dan ini dan banyak sekali yang bertanya di kolom komentar YouTube untuk yang nonton di sini, dan ini berkaitan untuk klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta itu sebenarnya cuman nggak apa-apa ya, yang penting kan bukan teguran hak cipta. Kalau klaim hak cipta itu cuman bagi hasil pemilik sama pengcover. Nah begitu. Jadi biasanya untuk pengcover itu dapat 50%, bahkan cuman 30%. Jadi itu tergantung dari publisher ya teman-teman, publisher yang ngeklaim lagu tersebut. Nah gitu. Jadi kalau klaim itu nggak bermasalah ya, nggak terlalu ngaruh ke channel kita gitu. Tapi kalau kalian dapat teguran itu sama aja strike ya, surat peringatan pertama, itu baru bahaya. Tapi kalau cuma klaim hak cipta, itu klaim konten ID. Klaim konten ID itu sama aja, itu cuma bagi hasil ya teman-teman, karena kita pakai lagu orang lain. Jadi penciptanya dapat penghasilan lah dari pengcovernya, karena dia yang buat. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan untuk klaim hak cipta. Kalau kalian nggak mau kena hak cipta ya jangan buat konten yang berurusan dengan musik. Kalau enggak ya kalian buat lagu sendirilah, itu nggak akan kena klaim. Tapi kalau untuk musik pakai lagu orang lain itu pasti kena klaim ya teman-teman.
hak cipta itu misalnya kalian cover hak cipta ya, misalnya kalian cover lagu ya, terus kena hak cipta konten ID, nanti itu akan emailnya dapat seperti ini. Nah, jadi kalau untuk dapat email seperti itu, jadi kalau kalian dapat email seperti itu nggak bermasalah ya teman-teman. Karena apa? Karena itu kan ada tulisannya klaim tidak memengaruhi channel gitu. Itu jadi nggak bermasalah. Itu nggak ada contohnya di atas ini ya, cuma bagi hasil begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau channel kalian bakal take down atau diblokir oleh pihak YouTube. Itu enggak guys, karena itu cuma kita hanya bagi hasil saja, hasil yang konten, hasil dari video kita itu uangnya akan dibagi dua gitu aja ya. Jadi nggak usah khawatir kalau channel kalian bakal take down atau diblokir dari YouTube, enggak akan sampai segitu guys. Kalau dari klaim hak cipta ya beda lagi teguran dari YouTube ya. Kalau teguran itu kan sama aja strike 1, kalau enggak ya peringatan 1 ya teman-teman. Jadi itu bahaya untuk channel kita, bisa nanti karena nggak bisa kemonet atau bisa bahkan hilang dari YouTube ya teman-teman. Jadi itu bahaya sekali kalau kena teguran. Jadi biasanya kalau kena teguran itu karena kalian reupload punya orang lain, terus yang kalian reupload itu nggak terima, terus bisa di take down. Tapi kalau selagi konten kalian original semua itu nggak akan kena teguran. Ya pokoknya intinya kalau kalian mau cari aman nggak usah reupload lah, kita buat konten sendiri aja, kita buat tema sendiri aja. Kecuali kalau reupload dengan kalian izin yang pemilik videonya tadi itu aman, nggak akan kena teguran. Baca nggak pasti gratis ya, nggak akan gratis guys, itu pasti ada uangnya. Dan uangnya itu tergantung dari pemilik video itu tadi, mau minta berapa itu tergantung mereka guys. Oke guys, mungkin cuma segini saja ngobrol bareng YouTuber. Intinya ini adalah motivasi atau saran lah buat kalian para YouTuber pemula yang sedang bangun channel, yang sedang ngejar jam tayang, ngejar subscriber. Itu buat kalian semua saran buat YouTuber pemula. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa tonton video berikutnya, next project berikutnya ya guys. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.